dari zaman dulu juga Indonesia itu tidak pernah mengklaim bahwasanya Pulau Pasir itu menjadi milik bagian dari negara kita. Dan Indonesia kalau misalkan sudah menghancurkan Australia, otomatis bisa menjadi superpower. Kenapa? Karena di belakang Australia itu sudah ada Inggris, sudah ada Amerika, sudah ada negara-negara superpower yang membackingnya. Halo, assalamualaikum. Sampai berjumpa lagi di channel Realitas Show Raden Ade. Kali ini saya ingin sedikit membahas tentang Pulau Pasir yang sekarang ini terjadi suatu sengketa besar-besaran di kawasan perbatasan Indonesia dengan Australia. Di media-media itu ada salah satu unsur suatu gebrakan suatu politik nasional saja ya, ataupun mereka itu membuat suatu konspirasi untuk terjadinya suatu pecahnya perang. Tapi banyak media-media yang selalu mengkaitkan segala sesuatu urusan luar negeri kita itu dicantumkan atau dikaitkan dengan peperangan. Nah, padahal secara realitanya itu semuanya bisa diatasi dengan cara berdialog di pengadilan sidang internasional. Memang di situ sudah. Edi Raffi Barokah menerima urusan STNK dan ahli pasang gigi khusus Bandung siap COD. Hubungi WhatsApp di video ini. Kepercayaan pelanggan adalah kepuasan kami. Dari zaman dulu juga Indonesia itu tidak pernah mengklaim bahwasanya Pulau Pasir itu menjadi milik bagian dari negara kita. Dan sejarah pun mencatat bahwasanya Pulau Pasir adalah hak dari Inggris untuk memberikan kekuasaannya kepada Australia. Itu yang sudah diresmikan dari tahun-tahun sebelumnya, sebelum ada kemerdekaan di negara Indonesia. Ada aja pemberitaan-pemberitaan yang memberikan suatu konspirasi bahwasanya ini akan terjadi suatu perang dunia ketiga. Tapi di sini Indonesia itu tidak pernah mengklaim dan tidak ada suatu dokumentasi dari hukum zaman India, Belanda itu tidak ada administrasi Pulau Pasir tersebut. Koloni Belanda itu menyatakan bahwasanya hak Pulau Pasir itu adalah kepemilikan dari Inggris. Maka Inggris memberikan bentuk koloninya itu ke Australia. Jadi jelas di situ ada suatu dokumentasinya ataupun ada suatu sejarahnya. Antara jarak dari Pulau Pasir itu Indonesia dibandingkan dengan Australia itu lebih dekat dengan Indonesia. Dan juga menurut penelitian orang Indonesia juga bahwasanya sebelum itu Pulau Pasir diklaim oleh pihak Inggris, itu ada beberapa nelayan kita yang sudah duluan dia bertahan di sana, dia cari ikan di sana, dia juga ibaratnya berteduh di sana, hingga ada beberapa banyak warga Indonesia yang meninggal di sana. Maka pulau itu diklaim Indonesia gitu. Secara realita bukti internasional itu semuanya tidak ada, karena waktu terjadinya seperti itu Indonesia belum menjadi suatu negara. Untuk mencari jalan keluarnya ya, jika Indonesia masih ngotot terhadap Pulau Pasir tersebut, ya tinggal sampaikan saja di meja runding internasional, persidangannya nanti hasilnya gimana. Jadi misalkan Australia ngotot menyerang tentara kita yang sedang berstandar di laut, ataupun ada persiapan latihan perang atau gimana, mereka menyerang, nah berarti yang disalahkan itu adalah Australia. Ya, presidennya juga kan tidak ada pembahasan tentang hal ini gitu. Buat apa? Pak Presidennya sudah tahu, sudah ada perjanjiannya, ada MOU-nya antara Indonesia dengan Australia. Kalau misalkan Australia ngotot menyerang kita, ya itu ya pasti terjadi perang dunia ketiga. Kenapa? Kalau misalkan Indonesia sama Australia ketika perang dijadikan suatu perang dunia ketiga, tidak disamakan dengan antara Rusia dengan Ukraina. Itu mempunyai suatu alasan berbeda. Rusia dengan Ukraina, yaitu perang karena mempunyai sejarah
yang panjang dalam masa lalunya. Dulu masa lalunya masih Uni Soviet. Makanya ketika mereka peperangan, ya itu namanya dendam sejarah. Waktu Presiden kita Bung Karno itu mau mengganyang ke Malaysia, itu namanya dendam sejarah. Belum masuk kategori Perang Dunia Ketiga. Jika misalkan Indonesia dengan Australia, itu tidak ada dendam sejarahnya. Dan mereka jika misalkan perang itu ya suatu kategori Perang Dunia Ketiga, karena beberapa negara superpower itu berada di lindungan antara kedua negara tersebut. Ya Barat kan mengira bahwasanya backingan dari kita Indonesia itu memiliki backingan dari Blok Timur, karena kita itu dekat sama Blok Timur kan. Nah bahwasanya secara ideologi kan kita kan anti blok. Kita kan sebagai negara yang mempunyai prinsip untuk perdamaian dunia. Jadi kita itu anti blok, ya tidak memiliki blok barat, tidak memiliki blok timur. Dan ketika dianalisa oleh beberapa jenderal-jenderal dari Inggris ataupun dari Amerika, jika ini terjadi suatu peperangan, maka yang rugi itu adalah Australia. Walaupun Indonesia negara yang baru maju itu mempunyai suatu pengaruh besar. Yang satu sekarang menjadi kawasan ekonomi yang terbesar di dunia itu ada di Asia Pasifik, dan yang kedua sejarah Indonesia itu mempunyai bukti-bukti sejarah yang sangat besar sekali pengaruhnya. Siapa yang menjadi backingan Indonesia? Jadi dukungan Indonesia itu Blok Timur, seperti negara-negara besar dari Iran, Arab Saudi, Cina, dan Rusia, Turki. Selain itu juga sejarah pengaruhnya Indonesia untuk menjadi negara non-blok itu kan yang dibuatkan Indonesia. Ada beberapa banyaknya negara yang non-blok, dan juga Bung Karno itu sudah mencatat suatu sejarah yang sangat besar, bahwasanya Bung Karno telah menjadikan Asia dan Afrika itu bersatu. Nah itu juga yang menjadi suatu backingan dari Indonesia. Jadi seluruh benua Afrika itu pasti mendukung Indonesia. Dengan estimasi seperti itu, maka pihak dari tentara-tentara di pihak barat itu sangat takut dengan melakukan penyerangan ke Indonesia. Apalagi yang terbesar di Indonesia itu adalah kawasan tentara Islam. Dan tentara Islam di dunia itu akan pasti sangat mendukung Indonesia. Jadi begitu banyak jumlahnya negara-negara yang mendukung bangsa Indonesia, makanya pihak barat tidak akan memberanikan diri untuk menyerang Indonesia. Jika misalkan benar-benar terjadi perang, maka benar-benar hancur Australia. Edi Raffi Barokah menerima urusan STNK dan ahli pasang gigi, khusus Bandung siap COD. Hubungi WhatsApp di video ini. Kepercayaan pelanggan adalah kepuasan kami. Dan Indonesia kalau misalkan sudah menghancurkan Australia, otomatis bisa menjadi superpower. Kenapa? Karena di belakang Australia itu sudah ada Inggris, sudah ada Amerika, sudah ada negara-negara superpower yang membackingnya. Nah, dengan itu Indonesia sesudah mengalahkan dari Australia, Indonesia bisa langsung menjadikan suatu pulau-pulau yang dulu sudah lepas dari Indonesia bisa dipersatukan kembali, dan juga harta Amerika yang ada di Papua, di Freeport bisa diambil kembali karena sudah terlanjur perang di medan perang. Dan juga Malaysia yang menjadi kemakmuran dari Inggris juga bisa diambil kembali. Bahkan Indonesia juga bisa lakukan suatu agresi militer ke negara Asia Tenggara. Demikian saja penerangan tentang Pulau Pasir dan mengenai konspirasi yang bisa menjadikan negara Indonesia itu menjadi negara superpower. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.